modul pada pagi hari ini juga pada teman-teman residen semua untuk bahkan mengenai modul tentang akses leher dalam. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran pertama adalah dapat menguasai anatomi, fisiologi fasial leher dan ruang leher bagian dalam. Kemudian dapat menjelaskan etiologi, patofisiologi, gambaran klinis dari abses ruang leher dalam. Kemudian dapat membuat diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tambahan. Kemudian dapat menjelaskan dan melakukan pemeriksaan penunjang, yakni pemeriksaan foto leher apilateral, CT scan leher dan fungsi aspirasi. Kemudian dapat menjelaskan dan melaksanakan penata laksanaan abses ruang leher dalam dan memberikan terapi antibiotik empirik sambil menunggu hasil kultur dan tes sensitivitas. Kemudian melakukan workout pada penderita abses leher dalam. Adapun definisi pada abses, yakni adalah kumpulan nanah yang terkumpul di sebuah kavitas jaringan karena adanya proses infeksi atau adanya benda asing yang merupakan reaksi dari perlindungan jaringan untuk mencegah penyebaran atau proses infeksi ke bagian tubuh lainnya. Sedangkan definisi dari abses leher dalam adalah abses yang terbentuk di bagian atau di ruang potensial leher bagian dalam. Sebelum kita melanjutkan mengenai abses leher dalam, kita mengetahui tentang bagian dari fascia leher, di mana fascia leher ini ada dia membatasi bagian leher beberapa rongga di bagian leher bagian dalam. Ini ada bagian superficial dan profunda. Bagian profunda juga terbagi tiga. Dia ada bagian yang superficialnya, ada bagian middle dan bagian yang deep atau bagian lebih dalam lagi. Dan potongan koronal daripada leher kita bisa melihat beberapa rongga, sedang juga ada beberapa layernya atau serat pembungkusnya. Ini ada bagian superficial, berarti di sini. Kemudian ada bagian middle, bagian tengah, bagian dalam, itu bagian dari belakang sini. Oke, kemudian untuk mengetahui ruang potensial dalam leher adalah ruang potensial leher dibagi menjadi ruang yang melibatkan daerah sepanjang leher, itu suprahyoid dan ruang infrahyoid. Di mana ruang yang melibatkan sepanjang leher terdiri dari ruang retrofaring, danger space, dan ruang prevertebrae. Nah, ruang suprahyoid terdiri dari ruang submandibula, ruang parafaring, ruang parotis, dan ruang masticator, ruang paratosal, dan ruang temporalis. Sedangkan ruang infrahyoid terdiri dari ruang itu pretrekal. Potongan koronal daripada ruang suprahyoid, yakni di mana ada bagian sublingual, ada submental, di sini ada submandibula, belakangnya ada subfaringal lateral, dan belakangnya ada yang kuning ini bagian daripada retrofaring, sedangkan bagian yang oranye itu merupakan gambar dari danger zone. Oke, berikutnya adalah gambaran daripada beberapa rongga daripada leher dalam. Kita lihat ini ada masticator space, jadi ada fossa temporal, ada infratemporal fossa, terus ada ruang daripada parotis. Nah, di dalam ini juga ada terdiri daripada mukosal faringal dari space. Di bawahnya ada visceral, rongga visceral daripada leher, dan di sini ada carotic space. Ya, ini kita melihat potongan daripada koronal. Di sini ada gambaran daripada rongga visceral daripada vaskular atau dekat dengan carotic space. Di sini juga ada gambaran peritocellular space. Juga ada pharyngomaxillar space, dan sini juga terdapat danger zone. Ya, ruang retrofaring yakni batas-batasnya bagian anterior dan lateral dilapisi oleh lapisan tengah fascia leher dalam, bagian posterior lapisan bagian alar fascia leher dalam, bagian superior dasar tengkorak, bagian inferior juga di bagian mediastinum superior di thoracal 1-2. Kemudian pada anak-anak terdiri banyak dari kelenjar limfe, dan seiringnya bertambahnya usia maka kelenjar limfenya akan berkurang. Kemudian ada ruang prevertebra, di mana terletak di antara otot-otot prevertebra dan
fascia vertebra. Nah, infeksi di sini dapat menerobos lateral atau inferior ke dalam mediastinum posterior. Lapisan prevertebra melekat sepanjang posterior dari ligamentum nuchae dan bagian superiornya berlanjut melingkari garis yang berlekatan dengan dasar tengkorak di sekitar sini. Ya, nah, kemudian kita lanjut kepada ruang suprahioid, di mana dia terletak di atas tulang hioid antara lapisan sulbung dan pemukus dari musculus mylohioid. Infeksi di sini dapat meluas ke ruang submental, bagian hijau tua, kemudian bisa ke ruang submaksila, juga ke bagian mastikator, juga ke bagian pharyngeal lateral space. Kemudian ada ruang suprahioid, ruangnya di mana terletak di bawah tulang mylohioid. Sini terletak ada ruang yang pretrakeal. Di mana ruang pretrakeal itu berisi kumpulan fascia yang mengelilingi trakea dan gland tiroid. Bagian anterior berisi lapisan pratrakea yang melewati leher, posterior otot infrahioid dan menutupi trakea dan kelenjar tiroid. Letaknya itu di bagian. Etiologi daripada abses leher dalam bisa berasal dari infeksi tonsil dan faring, bisa juga berasal dari infeksi gigi dan kelenjar liur, bisa juga berasal dari kejadian ISPA sebelumnya, adanya trauma pada rongga mulut, ini bisa tindakan bedah, juga bisa terkena oleh benda asing. Kemudian faktor risiko yang memperberat pada kejadian abses dalam yaitu tidak ada imunosupresan, kemoterapi, ada penyakit diabetes dan transplantasi. Adapun bakteri penyebab abses leher dalam, bisa penyebabnya bakteri aerob maupun anaerob. Yang paling sering bakteri aerob adalah Streptococcus viridans dan bakteri yang paling sering di anaerob adalah bakteri Aedes. Adapun abses leher dalam bisa terbagi menjadi abses retrofaring, bisa menjadi abses parafaring, abses submandibula, abses peritonsil, dan angina bidovisi. Untuk mendiagnosis pada abses leher dalam ini perlu kita gali melalui anamnesis, yaitu riwayat infeksi gigi, kelenjar air liur sebelumnya, adakah trauma seperti duri ikan misalnya, kemudian adakah riwayat infeksi tonsil dan faring ataupun kejadian ISPA sebelumnya. Dari pemeriksaan fisik kita temukan ada demam, ada nyeri dan pembengkakan, ini merupakan gejala umum. Kemudian adanya nyeri tenggorok, disphagia dan ataupun ondinofagi, bisa menyebabkan gangguan jalan nafas, bisa menyebabkan shock sepsis dan diastinitis. Kemudian bisa terjadi dehidrasi oleh akibat daripada disphagia atau ondinofagianya. Dari pemeriksaan penunjang dari laboratorium, bisa kita pemeriksaan darah, bisa terjadi peningkatan daripada PMN atau LAD. Kemudian bisa kita lakukan kultur dan sensitivitas untuk terapi antibiotik yang sesuai dengan kuman yang infeksinya. Kemudian dari radiologi kita bisa coba untuk eksfoto AP lateral leher, dan didapatkan ada soft tissue swelling, ada resi radio opak, adanya air fluid level ataupun gas di subkutan. Dari MRI scan dengan kontras merupakan gold standar, kita jumpai lesi densitas rendah dengan enhance di tepinya, adanya air fluid level dan adanya lokulasi. Kemudian bisa lakukan MRI, tapi ini kekurangannya adalah biaya yang mahal dan hasil yang lama, sehingga bukan menjadi pilihan yang utama. Kemudian untuk bisa juga lakukan USG sebagai guiding untuk aspirasi needle. Bisa juga lakukan arteriografi, curiga bisa bila mengenai arteri karotis ataupun vena jugularis. Ya, adapun alur pemeriksaan pada abses leher dalam, kita ada riwayat anamnesis historinya, terus riwayat penyakitnya, kita lakukan prinsip diagnostik, maka kita pastikan bahwa ada jalan nafasnya itu aman. Kemudian kita kultur, kita berikan antibiotik intravena, empirik terlebih dahulu kalau kita belum melakukan kultur. Kemudian bisa kita lakukan CT scan, ya. Kalau dia bukan abses, maka kita lanjutkan antibiotik
kalau perlu kita aspirasi. Kemudian kalau CT scan-nya ada jumpai hanya abses, maka kita perlu untuk aspirasi, untuk kita kultur dan untuk kita drainase. Kemudian bila kita jumpai ada komplikasi yang impending, maka kita lakukan untuk tindakan insisi ataupun drainase. Kemudian dari CT scan kita jumpai adanya abses yang besar, maka langsung kita untuk tindakan insisi dan drainase. Adapun penyebaran infeksi bisa berasal dari rongga mulut, atau dari wajah, atau dari superficial sampai dengan rongga leher dalam melalui jalur sistem limfatik. Nah, limfadenopati mungkin menyebabkan supurasi dan akhirnya menyebabkan terbentuknya vokal abses. Infeksi dapat tersebar luas sepanjang rongga leher dalam melalui jalur hubungan antar rongga dan bisa infeksi langsung yang mungkin diakibatkan oleh trauma penetrasi. Dapat penata laksanaannya adalah tujuan utama adalah menjamin dan memelihara jalan nafas yang memadai, dan pemberian oksigen dan observasi ketat. Kalau perlu, kita lakukan intubasi intrakeal. Kemudian bila ini juga dilakukan tracheostomi atau krikotirotomi. Adapun tujuan lanjutnya adalah kita mengatasi infeksi dan cegah komplikasinya. Untuk kita ambil needle aspirasi untuk melakukan kultur darah. Kemudian kita resusitasi cairan. Apabila terapi medis yang tidak adekuat, maka kita lakukan untuk drainase tindakan bedah. Ada penata laksana berdasarkan PPK dari Rumah Sakit Karyadi. Pasien kita rawat inapkan, kita berikan medikamentosa, kemudian pemberian antibiotik broad spectrum yang meliputi bakteri anaerob maupun bakteri aerob. Sini pilihannya bisa cefalosporin, ceftriaxone 2 gram per 24 jam intravena, atau cefotaxime 1 gram per 12 jam intravena, atau quinolone 400 mg, ciprofloxacin 400 mg per 12 jam intravena. Kemudian ditambahkan dengan pemberian antibiotik metronidazole 500 mg per 8 jam intravena atau clindamycin 300 mg per 8 jam per oral. Kemudian antibiotik disesuaikan setelah ada hasil kultur. Kemudian pemberian antiinflamasi metoprolol 125 mg per 12 jam intravena, kemudian pemberian analgetik. Kemudian kita lakukan pengawasan jalan nafas, kemudian kita lakukan pembedahan insisi dan drainase daripada abses. Penjelasan mengenai abses retrofaring, di mana pus terdapat di rongga retrofaring sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Ini terjadinya itu di sini. Karena gejalanya awalnya didahului oleh penyakit ISPA. Gejalanya demam, kalau anak-anak biasanya rewel, ada terjadi odinofagi ataupun disfagi, kemudian adanya drooling, adanya kaku leher dan hiperekstensi. Petandanya ditemukan benjolan abses di leher, di dinding belakang faring, kemudian pergerakan leher terbatas. Nah, ini ada foto ronsen, mana jumpai ada pembesaran pada rongga retrofaring. Dan kemudian insisi, terapinya bisa kita berikan antibiotik, broad spectrum, ataupun kalau memang sudah jumpai kultur, kita lakukan pemberian antibiotik sesuai dengan hasil kultur. Nah, insisi dengan posisi terada lembut seperti ini. Ya, ini posisi di mana insisi drainase untuk abses retrofaring juga bisa lakukan aspirasi untuk pengambilan kultur. Kemudian selanjutnya ada abses parafaring, di mana ada terjadinya penumpukan pus di rongga parafaring, seringnya pada orang dewasa. Ada gejalanya, biasanya adanya demam, adanya odinofagi ataupun disfagi, bisa terjadi trismus, kemudian bengkak atau indurasi di pos angulus mandibula ataupun di glandula parotis, kemudian adanya prolap tonsil atau fossa tonsillaris ke medial. Terapinya seperti biasa pemberian antibiotik,
Kemudian kita lakukan tindakan insisi drainase transoral ataupun transcervical dengan metode Moser atau metode Moser di mana Ada Hendra? Hendra? Wah, oke dokter. Mohon maaf dokter. Oke dokter. Sambil Baik dokter. nunggu Pak Rio. Kamu nggak Oke ada dokter. gambarnya nih, lagi ngapain? Oh, oke dokter. Oke dokter. Biar bisa komunikasi, nggak lihat wajahnya. Pak Indro kemarin ini kita bahas ujian ya untuk apa abses peritonsil. Didinya apa ya? Sebelum terjadi abses itu nama lainnya apa? Infeksi dokter. Infeksi tonsilitis kalau gitu. Ini dokter infiltrat dokter. Nama lainnya? Nama lainnya. Nurul. Izin dokter, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Oh, udah bisa. Iya. Ya. Ini lanjut ya dok. Cancel lagi. Ya dok. Oke, selanjutnya untuk abses parafaring kita berikan terapi antibiotik, kemudian kita drainase bisa lakukan transoral ataupun transvertikal di mana kita insisi di bawah angulus mandibula, kemudian kita lakukan insisi tegak lurus seperti membentuk ersante. Ini gimana kejadian pada abses parafaring, gimana bertumpuknya apus di sekitar ruang rongga parafaring, jadi bisa menjalar ke bawah angulus mandibula. Jadi insisinya itu bisa melalui bagian ini. Lanjut. Ini merupakan pendekatan insisi bedah secara dari luar. Nah, kita menandai pada angulus mandibula, kemudian masuk, kemudian kita lakukan insisi melingkar sejajar dengan garis angulus mandibula. Bisa juga lakukan insisi sepanjang daerah sternocleidomastoideus. Kemudian selanjutnya adalah abses submandibula. Ya, biasanya abses ini diawali oleh infeksi pada gigi. Biasanya gigi molar 1 sampai ke molar 3. Ataupun gejala tandanya awalnya diawali dengan sakit pada bagian gigi, molar 1 atau molar 3 bagian bawah. Kemudian adanya trismus. Kemudian adanya demam dan nyeri pada leher. Terjadinya pembengkakan di bawah mandibula ataupun di bawah lidah. Kemudian adanya fluktuasi bila kita lakukan palpasi. Ya, ini gimana rongga submandibula diawali oleh infeksi daripada gigi, kemudian bisa menjalar ke bagian bawah. Selanjutnya abses atau infeksi pada gigi juga bisa meluas ke sublingual ataupun submaxilla. Ini merupakan jalur dari penyebaran infeksi dari molar 3 bagian bawah. Dia bisa ke dalam, ke bagian rongga sublingual atau ke bagian mastikator di bagian posteriornya. Lanjut. Nah, ini prinsip eksplorasi pada abses. Kita usahakan insisi secara superficial, kemudian kita lakukan pelebaran secara tumpul. Kemudian kita usahakan pengalian atau drainase daripada absesnya. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan teliti sehingga sangat bersih. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemasangan pada drainase. Nah, selanjutnya ada abses peritonsil, di mana penimbunan pus di jaringan longgar antara tonsil dan otot konstriktor faring superior, sering pada dewasa muda, tempat tersering terjadi predilection di fossa supratonsil. Dengan gejala adanya demam, malaise, ada adenophagia dysphagia, juga adanya trismus ataupun drooling. Tanda-tanda daripada abses peritonsil, adanya hot potato voice, kemudian adanya deviasi uvula,
kemudian tonsilnya membesar unilateral, kemudian adanya jumpai limfadenopati. Kemudian terapinya kita lakukan daripada abses pada tonsil, kemudian pemberian antibiotik dengan dosis tinggi, kemudian kita lakukan tonsilektomi. Nah, kemudian pada abses peritonsil, ini prinsip daripada pus di bagian peritonsilnya. Oke, lanjut. Ya, kemudian pada kasus abses peritonsil, kita sarankan untuk tonsilektomi dengan metode CHOT apabila kita langsung setelah drainase, kemudian TIDE apabila kita lakukan 3-4 hari setelah drainase, kemudian avoid kita lakukan 2-3 minggu setelah drainase. Nah, prognosisnya abses peritonsil selalu berulang bila tidak lakukan tonsilektomi. Kemudian yang terakhir ada angina Ludwig, di mana adalah kejadian selulitis atau plekmon pada ruang suprahioid dengan tanda khas pembengkakan seluruh ruang submandibula, kemudian tidak terjadi pembentukan abses, tapi fluktuasinya konsistensinya keras pada perabaan submandibula. Adapun gejala dan tandanya diawali dengan sakit gigi, infeksi gigi bagian molar gigi molar 1-3 bagian bawah, kemudian adanya trismus, kemudian adanya demam dan nyeri bagian leher, kemudian ada banyak bengkak di daerah submandibula, perabaannya keras seperti papan, kemudian adanya bengkak dan inflamasi dasar mulut, kemudian lidah terdorong ke atas dan bisa terjadi sesak. Adapun tindakannya kita lakukan insisi horizontal pada submental 1 cm pada superior osioid ke arah lateral sampai 3 cm di bawah angulus mandibula. Ini pembandingan antara beberapa abses leher dalam, di mana pada trismus terjadi pada abses di submandibula, parafaring, juga retrofaring, juga pada ruang mastikator. Kejadian disfagi hampir semua terjadi, kecuali di abses pada ruang mastikator. Sumber infeksi biasanya peritonsil berasal dari tonsil, submandibula, parafaring, retrofaring, maupun mastikator diawali oleh infeksi pada gigi. Kemudian kejadian udemanya biasanya peritonsil di daerah palatumole, submandibular kejadian difus, parafaring ada pada tonsil dan dinding lateral faring. Kemudian pada retrofaring pada edem terjadi pada dinding posterior faring dan unilateral bulging. Adapun gejala khasnya pada abses peritonsil adanya deviasi uvula, kemudian ada hot potato-voice, kemudian adanya otalgia sebagai river vein. Kemudian pada abses submandibular kita adanya brownie edema ataupun dasar mulut terjadi kekakuan. Nah, pada abses retrofaring gejala khasnya ada drooling, ada leher kaku dan bisa juga terjadi hot potato voice. Apa komplikasi pada abses leher dalam? Bisa komplikasi infeksinya, bisa perdarahan dan erosi arteri karotis, kemudian bisa terjadi trombosis vena jugularis interna, bisa terjadi defisit neurologis, kemudian bisa terjadi osteomyelitis, os mandibula dan spina daripada vertebrae, nah bisa terjadi mediastinitis, perikarditis, dan bisa terjadi aspirasi maupun sepsis. Kemudian pada komplikasi operasi bisa terjadinya struktur pada neurovaskular, infeksi pada luka operasi, bisa sepsis, bisa munculnya skar pada luka, dan bisa juga terjadi komplikasi aspirasi pada saat tindakan. Prognosisnya, kejadian mengancam jiwanya relatif rendah karena bila dilakukan pemberian antibiotik dan intervensi bedah lebih awal, kemudian kematian bisa disebabkan oleh komplikasi yang serius. Prognosisnya baik bila diagnosisnya lebih dini dan penangkelasannya lebih cepat dan tepat. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Rio. Tadi untuk readingnya abses peritonsil apa Pak Rio? Sebelum terjadi abses, prosesnya apa namanya? Infiltrat, dokter. Nama lainnya apa? Infiltrat peritonsiler, dok. Nama lain? Kan yang terinfeksi atau terinflamasi adalah peritonsil. Ya. Iya, dok. Nah, kan peritonsilnya Iya, bukan dok. tonsilnya. Nama lainnya berarti Iya. apa? Nurul mana Nurul? Nurul nggak ada. Nah, peritonsilitis ya. Jadi iya, jangan tidak tahu udah keluar laring-laring nanti infiltrat peritonsil tidak ngerti namanya peritonsilitis ya. Hendro Baik, dok. diingat. Nah, terus untuk tindakannya ini sebenarnya sudah bagus sekali, lengkap, PPK juga dimasukkan, jadi tidak sia-sia kerja di rumah. Pak Rio mengerjakan dengan baik ya. Yang lain bisa Baik, dok. memberikan melihat atau minta emailnya Pak Rio untuk dipelajari yang belum masuk laring-laring. Ada pertanyaan Pak Rio? Yang Baik, lainnya? dok. Kalau abses retrofaring itu kan tadi terjadi pada anak-anak. Kalau pada dewasa paling banyak Pada terjadi karena dewasa, apa? biasanya karena trauma, dokter. Traumanya apa? Di trauma bisa karena benda asing, dok. Apa misalnya? Biasanya seperti apa, mengguri ikan gitu, dok. Terus? Itu berarti prosesnya akut ya? Iya, dok. Terus yang lain apa? Karena tindakan operasi bisa? Bisa saja, dok, karena apa? Karena tindakan instrumen, karena trauma oleh instrumen alat bedah, dok. Apa misalnya? Biasanya mungkin pada Trauma bedahnya apa? halo, dok. Ya. Iya, trauma bedahnya apa? Nurul bisa bantu, Nurul? Jadi dokter, mungkin pada waktu pertama dari anestesi saat intubasi juga bisa dok trauma di situ. Trauma karena intubasi. Terus apa lagi? Waktu kita melakukan tindakan tonsilektomi dok. Tonsilektomi bisa ya. Terus apa lagi yang sering kita kerjakan juga? Tapi hampir nggak pernah ditemukan ya kepada kita. Laryngoskopi direct ya, dok. Ya, laryngoskopi direct bisa ya, itu trauma. Ya, tentunya trauma-trauma itu terjadi apabila trauma-trauma itu terjadi akan terjadi abses apabila kondisinya tidak steril. Kalau kondisi kita operasinya steril, ya insya Allah tidak pernah akan terjadi ya. Kalau kondisinya sudah kurang steril, kemudian dari komorbid pasien yang DM atau mungkin imunokompromis itu bisa menyebabkan abses ya. Jadi bukannya aksesnya terkendali, hilang, malah pindah ke regio yang lain. Seperti itu. Terus insisi-insisi itu harus diperhatikan, seperti tadi, teknik Moser dan teknik yang lain juga bisa, asal sesuai panduannya. Jadi tidak boleh ngawur. Tapi pada pasien-pasien tertentu memang tidak sesuai teoritis seperti itu ya. Tapi tetap panduannya adalah apa? Sebelum melakukan insisi, selain udah menentukan itunya, tempat yang mau dilakukan insisi, lokasi atau markernya, apa? Untuk memastikan. Diaspirasi dulu, dok. Nah, diaspirasi dulu, pastikan dulu ya di lokasi tersebut pes apa bukan. Meskipun sudah kelihatan besar sekali, ya tidak ada salahnya melakukan aspirasi dulu. Ya kalau itu cuman pes, kalau itu misalnya ada campuran darah, misalnya dominan keluarnya darah kan kamu harus berpikir ulang untuk melakukan insisinya di daerah mana yang benar. Ya.
Ya, abses rata-rata kalau di tempat kita aksesnya sudah heboh ya, lebih banyak ke arah angina Ludwig ya, atau angina Ludovisi. Kalau yang lainnya mungkin sudah dikerjakan di tipe C atau bahkan tipe D bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah dilakukan tindakan kemudian tidak bisa mengerjakan, baru tidak respon dengan baik, baru dirujuk. Sebenarnya ya nggak usah lama-lama kalau merujuk ya. Jadi begitu responnya kurang bagus kan bisa dilihat, apalagi progresif infeksinya. Jangan menunggu lama. Jadi kalau menunggu lama nanti mortalitasnya tinggi. Jadi waktu dirujuk sudah pasiennya sudah komplikasi kemana-mana, ginjalnya sudah tidak bagus misalnya, urin kreatiningnya meninggi, seperti itu kan tindakan juga berisiko tinggi untuk dilakukan. Ya, Dok. Ada tambahan, Dr. Eri? Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Sedikit tambahan ya. Tadi kalau dari algoritmanya, ya mungkin tulisannya sih sudah betul, tapi mungkin penjelasan Pak Rio ya. Kalau untuk curiga abses, sudah dilakukan CT scan, ada yang no abses, ada small abses. Tindakannya apa Pak kalau seperti itu? Kalau kita curiga masih small abscess, kita lakukan fungsi dulu, Dok, aspirasi. Kemudian bisa untuk drainase ya, Dok. Tadi tulisannya nggak gitu kalau di algoritma. Gimana? Watchful waiting 24 sampai 48 jam. Ya. Watchful waiting ya, Dok. Gimana? Kalau dari ya, watch and wait 24 sampai 48 jam. Ya, jadi kalau tadi no abses atau small abses boleh dilakukan terapi konservatif, ya, dan diobservasi 24 sampai 48 jam, kan? Ya nggak? Iya, Dok. Ya, kalau misalnya ada progresivitas dari gejala, langsung dilakukan incisi drainase ya. Tetapi kalau misalnya perbaikan, berarti bisa dilanjutkan untuk pemberian terapi antibiotiknya. Ya, gitu nggak? Ya, Dok. Ya, oke. Kemudian sedikit tambahan aja. Jadi kalau pada abses, sudah kita ketahui bahwa konsepnya itu adalah akut. Jadi kalau dapat soal, gambarannya ada pembesaran misalnya di bawah dagu, tetapi onsetnya itu akut dan ada tanda-tanda akut yang lain, berarti arahnya ke arah abses. Kemudian DD-nya ya DD dengan infeksi, jangan di DD dengan suatu massa atau keganasan ya. Ini masih sering sekali kalau ada soal, begitu ada benjolan, udah nggak dilihat lagi onsetnya atau tanda-tandanya ke arah akutnya, kemudian nanti DD-nya meluas jadi ke arah keganasan, jadi nanti salah untuk treatmentnya. Itu ya? Ya, Dok. Oke. Cukup Dok, saya rasa itu aja. Ya, silakan dilanjut. Mau dibuka pertanyaan atau sudah Dok? Dokter Far? Sedikit lagi. Tadi kan yang prosesnya abses retrofaring kan akut. Kalau yang kronik apa ya Pak? Yang sering terjadi, Pak Rio? Abses peritonsil yang kronik. Abses retrofaring yang kronik. Biasanya terjadi pada dewasa. Terus pernah dengar cold abscess? Itu kan letaknya pada retro, pada prevertebra. Iya, Dokter. Ya, Dok. Jadi karena TB, Dokter. Karena TBC, TB biasanya, ya. Dok. Ya. Karena TB biasanya fase abses retrofaring itu tidak ada gejala. Cuman ada terdapat tonjolan di belakang tenggoroknya. Mungkin dia ada disfagi, ya. Kalau kondisi seperti itu, pasien ada komorbid lain tidak mesti harus GA. Incisinya bisa, incisinya dengan posisi lokal
infiltrasi lokal atau cuma di spray gitu, kemudian dilakukan dengan duduk, posisi duduk. Dengan catatan pasien kooperatif dan pasien refleks muntah atau refleks untuk mengeluarkan dahaknya itu bisa, ya. Jadi pasien posisi duduk seperti waktu kita periksa biasa. Kalau abses peritonsil tidak ada trismus juga bisa untuk aspirasi di 3 punktum maksimum tadi, di 3 poin untuk melakukan aspirasi bisa dengan lokal, ya. Kalau aspirasi dengan lokal, yang abses peritonsil, ya. Pasien-pasien yang menolak untuk dilakukan operasi, Nurul, tadi yang abses retrofaring apa? Fold abscess, dokter. Fold abses karena TBC ya. Dok. Ya, bisa kalau memang tidak perlu dilakukan, tidak meluas kemana-mana, bisa dengan tindakan lokal tanpa harus GA, ya. Karena memang ada di sepanjang kolumna vertebra itu, prevertebra itu bisa terjadi full abscess, termasuk retrofaring, ya. Jadi diincisi, di spray gitu aja, terus diincisi, pasien biasanya tidak merasakan sakit, tidak ada rasa nyeri. Dengan catatan pasien kooperatif dan bisa mengeluarkan dahaknya sendiri. Ya, itu cukup efektif untuk melakukan incisi. Ya, terapinya kalau memang tidak ada, tapi ada pot de-enter yang mungkin bisa diberikan antibiotik per oralase cukup 7 hari atau tergantung inflamasi kita lihat di situ diberikan. Untuk abses peritonsil, pasien yang tidak mau dilakukan tonsilektomi bisa dilakukan lokal untuk propungsi atau fungsi aspirasi di 3 tempat. 3 tempat yang tadi sudah digambarkan sama Pak Rio. Jadi poin pertama, kemudian bisa naik, bisa turun ya untuk mengaspirasinya sampai pesnya habis. Itu sama efektifnya dengan melakukan incisi drainase dengan lokal anestesi juga. Jadi dengan lokal anestesi, incisi drainase juga bisa dilakukan untuk abses peritonsil. Dengan catatan pasiennya kooperatif. Ya, kalau abses peritonsil masih memungkinkan injeksi tanpa injeksi antibiotik atau injeksi atau per oral antibiotiknya masih bisa mengeradikasi kumannya. Ada pertanyaan? Untuk antibiotik per oralnya biasanya kita kasihkan apa ya, Dok? Kok amoxiclav bisa 7 hari. Tergantung tadi tuh Pak, Cipro juga bisa. Ya. Minimal 7 hari. Kalau responnya bagus, 7 hari selesai. Kalau kurang bagus bisa sampai 10 hari. Baik, Dok. Asal pasiennya tidak ada komorbid ya. Kalau ada komorbid biasanya penyulit untuk terjadi eradikasi kuman, terutama DM. Pasien-pasien yang kelihatan bagus kondisinya itu biasanya pasien berulang terjadi abses peritonsil dan tidak mau dioperasi. Bahkan dia datang yang ketiga atau keempat itu merasa sembuh kok dengan obat begitu. Dan kambuhnya itu hanya tidak per bulan, dia bisa setengah tahun sekali. Dan pasiennya merasa tidak perlu operasi sembuh. Ya, Dok. Ada pertanyaan? Saya kira cukup bagus ya, punya Pak Rio ya. Bisa dipelajari yang lainnya. Terus tambah satu lagi Pak Hendro. Pak Hendro? Baik, dokter. Kemarin pertanyaan soalnya adalah tonsilitis. Tonsilitis difteri. Kenapa jawabnya laringitis difteri? Keluhannya serak. Kalau tonsilitis kan belum serak. Namanya tonsilitis, infeksinya pada tonsil, apa keluhannya? Habis maju laringitis kronik, habis maju laringitis, jadinya pertanyaannya tonsilitis difteri, jawabnya laringitis difteri nih, Dokter Eri. Kalau tonsilitis ya keluhannya sama, seperti kelainan tonsilitis akut, cuma lebih berat sedikit, lebih
heboh sedikit lah keluhannya. Tapi kan belum tentu serak, ya, belum tentu sesak. Kalau sudah komplikasi ke laring lah baru ada serak. Kalau pertanyaannya masih tonsilitis kan masih awal-awal ya. Baik, dokter. Bukan jebakan loh ya, itu kan udah betul pertanyaannya. Kamu aja yang kurang ini ya. Ya udah yang itu kemarin. Terus untuk konservatif laringomalasi itu apa yang kamu kerjakan? Laringomalasi kamu bilang konservatif. Yang masih ringan. Terus diapakan tuh konservatif pasiennya? Ini dokter. Tuh konservatif aja dulu, pulang gitu ya? Ini dokter dengan posisi dulu dokter. Konservatifnya apa? Rio, masa nurut terus yang ditanya? Ya, mungkin kita perlu pengaturan untuk positioning bayinya, dok. Diapakan posisinya? Suruh berdiri, apa suruh? Ya, tidur miring atau tidurnya terlungkup, dok. Rasanya lebih enak kalau posisi apa toh? Kan kondisinya epiglotisnya ke arah mana? Anterior, superior? Ke anterior, dok. Nah, berarti kan diposisikan Duduk lebih tegak, ya, tegak. Pengadah ya. Terus apa lagi? Biasanya pasiennya laringomalasi disertai kelainan apa? Tergantung komorbidnya. Biasanya pasiennya itu BBLR lahirnya, ada sindrom-sindrom tertentu, yaitu perlu dikoreksi semuanya. Terutama adalah yang penting adalah gizinya. Ya, gizinya itu paling penting. Kalau pasiennya gizinya jelek, ya nggak akan bagus ininya pertumbuhan keseluruhannya termasuk epiglotisnya. Jadi gizi nomor 1, konsul gizi dulu ya. Jadi di mindsetnya itu kalau mengelola pasien itu jangan dikeloni sendiri istilahnya ya, jangan di PDW, tergantung komorbidnya. Secara keseluruhan ini etiologinya apa toh yang mempengaruhi apa, faktor resikonya apa, faktor predisposisinya apa. Kalau memang perlu kolaborasi atau rawat bersama dengan spesialis lain atau multidisiplin lain ya kita konsulkan ya, karena kita kan tidak kompeten untuk melakukan itu ya, jadi harus konsul atau rubber dengan disiplin ilmu yang lain, termasuk terutama kalau laringomalasi itu kan gizinya yang harus dipertahankan karena pasiennya secara normal deglutasinya pasti terganggu, sehingga kadang-kadang perlu dipasang NGT untuk intake-nya. Ya, konservatifnya ya harus ditulis namanya ujian. Nggak ujian juga akan ditanya waktu visitor. Ya, sepertinya gitu ya, Dr. Eri ya. Kalau hanya tulis konservatif aja kan salah. Ya, dijelaskan aja lagi ya. Ya itu kemarin yang agak ini cuman sama semua pasien, kalau mengelola pasien memang kondisi ada kegawatan, ABC atau CAB-nya itu harus dicantumkan. Pertamanya pasiennya mau diapakan ini, mau dirawat inapkan apa enggak, mau diisolasi apa enggak pasiennya. Kemudian mau ABC apa CAB, kalau RW-nya gimana, kemudian perlu circulating-nya mau apa nih, pasang infus apa enggak, ya IV lainnya harus disebutkan. Kan kalau latihan ujian OC nasional juga harus guideline-nya itu benar, pasien rawat inap, kemudian oksigennya dipasang, misalnya persiapan apa, terus kemudian IV lain dipasang, ya untuk infus apa gitu, harus lengkap ya kalau ujian. Baik, dokter. Ya nanti sudah dinilai tapi belum ditotal. Kalau yang kurang dari 70 ya, Dr. Eri ya, tetap lulusnya ya. Kalau kurang dari 70, ya nanti ada PR ya. Baik, dokter. Ujian tatap laptop, bukan tatap muka, tatap laptop. Ya udah, terima kasih Dr. Eri semuanya. Semoga semuanya sehat terus, semangat.
Amin. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Wabarakatuh. Terima kasih. Ada tambahan? Ya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.